Perdagangan jalur sutra maritim, Nusantara sebagai pusat dunia. Perdagangan jalur sutra maritim merupakan salah satu jaringan perdagangan paling penting dalam sejarah peradaban dunia. Jalur ini tidak hanya menjadi penghubung antar negara, tetapi juga membentuk budaya, ekonomi, dan hubungan internasional selama berabad-abad. Di tengah jalur perdagangan yang membentang dari Tiongkok hingga Timur Tengah dan Eropa, Nusantara memainkan peran vital sebagai pusat dunia dalam perdagangan maritim. Jalur sutra maritim adalah rute perdagangan yang berkembang sejak abad kedua sebelum Masehi, seiring dengan kemajuan teknologi pelayaran. Jika jalur sutra darat menghubungkan Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah, versi maritimnya mencakup perjalanan dari Tiongkok, melewati Asia Tenggara, Samudra Hindia, Timur Tengah, hingga Afrika dan Eropa. Barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, porselen, kain, dan logam mulia menjadi komoditas utama yang diperdagangkan melalui jalur ini. Jalur ini juga menjadi sarana penyebaran agama, teknologi, dan budaya, menjadikannya platform globalisasi awal dunia. Letak geografis Nusantara sangat strategis, berada di persimpangan jalur perdagangan antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Wilayah ini tidak hanya menjadi penghubung, tetapi juga penghasil barang-barang bernilai tinggi yang dicari pedagang dari seluruh dunia. Penghasil rempah-rempah, Nusantara, terutama Kepulauan Maluku, dikenal sebagai Pulau Rempah-Rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis dari wilayah ini menjadi barang dagangan yang sangat berharga, disebut sebagai emas coklat pada masa itu. Pelabuhan penting di Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan di Nusantara seperti Sriwijaya di Sumatera, Majapahit di Jawa, dan Makassar di Sulawesi menjadi pusat perdagangan internasional. Sriwijaya, misalnya, dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengontrol jalur perdagangan di Selat Malaka, salah satu jalur tersibuk dalam sejarah. Peran sebagai perantara. Selain sebagai penghasil komoditas, Nusantara juga menjadi perantara antara pedagang dari Tiongkok, India, Arab, hingga Eropa. Para pedagang dari berbagai bangsa bertemu di pelabuhan Nusantara untuk bertukar barang, teknologi, dan gagasan. Pengaruh perdagangan terhadap budaya Nusantara. Kegiatan perdagangan yang intens di Nusantara membawa pengaruh besar terhadap budaya lokal. Nusantara menjadi tempat pertemuan berbagai peradaban, menghasilkan akulturasi budaya yang memperkaya identitas lokal. Penyebaran agama. Melalui perdagangan, agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen masuk ke Nusantara. Agama-agama ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan spiritual, tetapi juga memengaruhi seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan. Kemajuan teknologi. Teknologi pelayaran, persenjataan, dan pertanian dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah turut mempercepat perkembangan peradaban di Nusantara. Pertumbuhan kota pelabuhan. Kota-kota pelabuhan seperti Palembang, Gresik, dan Ternate berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus budaya. Mereka menjadi bukti kemakmuran yang dihasilkan oleh perdagangan maritim. Penurunan peran Nusantara. Meskipun berperan besar dalam perdagangan jalur sutra maritim, peran strategis Nusantara mulai menurun pada abad ke-16. Kedatangan bangsa Eropa yang memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah wilayah ini mengubah dinamika perdagangan global. Jalur perdagangan tidak lagi terpusat di Asia Tenggara, melainkan berpindah ke jalur baru yang dibangun oleh kekuatan kolonial. Warisan Nusantara di jalur sutra maritim. Hari ini,
sejarah Nusantara sebagai pusat jalur sutra maritim terus menjadi kebanggaan dan inspirasi. Perdagangan maritim tidak hanya membentuk masa lalu Nusantara, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kerjasama dan keterbukaan antar bangsa. Melalui upaya seperti inisiatif Belt and Road Modern oleh Tiongkok, jalur sutra maritim kembali relevan dalam konteks global. Dengan posisi strategisnya, Indonesia memiliki peluang untuk menghidupkan kembali perannya sebagai penghubung penting dalam jaringan perdagangan dunia. Nusantara, dengan kekayaan alam dan warisan budayanya, tetap menjadi bagian tak tergantikan dari sejarah global. Jalur sutra maritim adalah bukti nyata bagaimana wilayah ini pernah menjadi jantung dunia.